Saudara, pasca tewasnya gembong narkoba di Meksiko, sejumlah kendaraan dibakar hingga jalan diblokir. Saudara, bos kartel narkoba Meksiko El Mencho tewas dalam operasi militer. Kematiannya kemudian memicu serangan balasan dari kartel narkoba yang dipimpinnya. Pemirsa, kembali bersama saya di berita hari ini. Situasi di Meksiko benar-benar mencekam. Sejumlah titik di kota Puerto Vallarta, negara bagian Jalisco, dipenuhi kepulan asap tebal sejak minggu lalu. Jalanan yang biasanya ramai wisatawan, kini berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Kendaraan terbakar, jalan diblokade, aktivitas lumpuh total. Semua ini dipicu oleh satu peristiwa besar. Tewasnya bos kartel narkoba paling ditakuti di Meksiko, Nemesio Oseguera Cervantes, atau yang lebih dikenal dengan julukan El Mencho. Pria berusia 59 tahun itu tewas dalam operasi militer pemerintah pada 22 Februari waktu setempat. Operasi tersebut disebut sebagai salah satu langkah paling signifikan dalam perang panjang pemerintah Meksiko melawan kartel narkoba. Namun, alih-alih meredakan situasi, kematian El Mencho justru menjadi pemicu gelombang kekerasan yang meluas. El Mencho bukan nama sembarangan. Ia adalah pemimpin dari Jalisco New Generation Cartel atau CJNG, salah satu kartel paling brutal dan paling berpengaruh di Meksiko dalam satu dekade terakhir. Namanya masuk daftar buronan utama, tidak hanya oleh pemerintah Meksiko tetapi juga oleh otoritas Amerika Serikat. Dan kini, setelah kematiannya, kartel tersebut seperti kehilangan kendali atau justru menunjukkan kekuatan sebenarnya. Pemirsa, di negara bagian Jalisco, gubernur setempat langsung mengumumkan status kode merah. Aktivitas transportasi dihentikan sementara. Sekolah-sekolah ditutup. Warga diminta tetap berada di rumah. Situasi darurat diberlakukan. Namun kekacauan tidak berhenti di sana. Gelombang kekerasan meluas ke berbagai wilayah lain. Di negara bagian Nayarit, kendaraan dibakar dan jalan raya diblokade. Di Michoacán, bangunan dirusak, mulai dari SPBU, toko, apotek, hingga supermarket. Hampir selusin negara bagian terdampak. Kota-kota berubah seperti medan perang. Di Puerto Vallarta, kota wisata yang biasanya dipenuhi turis internasional, asap hitam terlihat mengepul di berbagai sudut kota. Kendaraan umum dan mobil pribadi dibakar di tengah jalan. Blokade didirikan untuk melumpuhkan mobilitas aparat dan masyarakat. Mengapa reaksi kartel begitu brutal? Analis keamanan menyebut bahwa kematian El Mencho adalah pukulan besar bagi struktur kepemimpinan CJNG. Namun dalam dunia kartel, kehilangan pemimpin seringkali memicu dua hal: perebutan kekuasaan internal dan aksi balas dendam terbuka untuk menunjukkan eksistensi. CJNG tampaknya memilih opsi kedua, mengirim pesan keras kepada pemerintah bahwa mereka masih memiliki kekuatan. Dampaknya langsung terasa pada sistem transportasi nasional. Sejumlah perjalanan dari wilayah barat menuju pusat Meksiko terganggu. Di Terminal Central de Autobuses del Norte, Mexico City, penumpang terlantar setelah berbagai operator bus membatalkan perjalanan sejak Minggu. Hingga kini, pihak operator belum memastikan kapan rute tersebut akan kembali dibuka. Ribuan warga terjebak dalam ketidakpastian. Pertanyaannya sekarang, apakah kematian El Mencho benar-benar melemahkan kartel atau justru membuka babak baru konflik yang lebih luas? CJNG selama ini dikenal sebagai salah satu organisasi kriminal dengan jaringan luas dan persenjataan berat. Mereka tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkoba internasional, tetapi juga pemerasan, penculikan, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. Operasi militer yang menewaskan El Mencho disebut sebagai hasil dari pengejaran panjang selama bertahun-tahun. Ia telah menjadi target utama aparat selama lebih dari satu dekade. Banyak pihak menganggap kematiannya sebagai kemenangan besar pemerintah. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa kemenangan itu dibayar mahal dengan gejolak nasional. Sekolah ditutup, transportasi lumpuh, warga ketakutan, aktivitas ekonomi terganggu, wisatawan panik. Kota wisata berubah menjadi kota siaga. Pemerintah Meksiko kini menghadapi ujian besar. Apakah mereka mampu meredam amukan kartel?
Ataukah negara kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang tak berujung? Pemerintah Meksiko kini menghadapi ujian besar. Apakah mereka mampu meredam amukan kartel? Ataukah negara kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang tak berujung? Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali seorang bos kartel tumbang, sering kali muncul figur baru yang lebih agresif. Struktur kartel biasanya telah menyiapkan garis suksesi. Artinya, meski El Mencho tewas, mesin organisasi belum tentu berhenti. Dan di tengah semua ini, masyarakat sipil lah yang kembali menjadi korban. Pemirsa, situasi masih berkembang. Aparat keamanan terus disiagakan. Pemerintah pusat dikabarkan tengah melakukan koordinasi lintas negara bagian untuk memulihkan stabilitas. Namun satu hal yang pasti, kematian satu orang telah mengguncang satu negara. Apakah ini awal dari berakhirnya dominasi CJNG? Atau justru awal dari babak baru perang kartel yang lebih besar? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah militer ini sudah tepat? Atau justru memicu kekacauan yang lebih luas? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Tetap bersama kami untuk berita terkini lainnya.